Sahabat Shalom adik-adik semua. Sahabat Shalom. Senang banget ya kita ketemu lagi di hari Sabat ini. Betul. Kita mau ibadah lagi, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau minta penyertaan Tuhan dulu ya adik-adik. Kita mau satu dalam doa. Kakak Putri yang mau pimpin doa. Oke semuanya, sekarang kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa, angkat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus HaMashiach, terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu atas keluarga kami. Sekarang kami mau ucap syukur juga karena Engkau telah mengumpulkan kami semuanya di sini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan berkati ibadah sekolah Sabat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan lancar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, semuanya siapa yang siap puji Tuhan? Saya. Kita harus semangat ya hari ini karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Semua keluarin suaranya, ayo. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hatinya karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi, semua tutup matanya, angkat tangannya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
Selamat happy Sabat ya, Sabat Day. Kita bersukacita bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Saatnya kita mau kembali mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini di hari Sabat yang indah ini. Adik-adik masih tidak bosan ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan masih semangat ya. Dan adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Bapa Yahweh, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Masih Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat anugerah-Mu yang sudah kami rasakan dari hari yang lalu hingga saat ini Bapa. Kembali kami bertemu walaupun melalui online Tuhan, biarlah sukacita kami tidak berkurang Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami tetap berapi-api, bernyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami Tuhan, memberikan pengertian akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Masih akan berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Adik-adik, kalau yang minggu lalu kakak men-sharingkan firman dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 tentang Elisa menolong seorang janda. Nah, saat ini kakak mau men-sharingkan firman tentang Nabi Elisa menolong Panglima Naaman. Panglima Naaman itu siapa ya? Ya, adik-adik di sini diangkat dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19 tentang Nabi Elisa menolong seorang Panglima Naaman. Panglima Naaman itu adalah seorang panglima kesayangan dari raja yang memerintah di kerajaan Syria atau bangsa Aram bilangnya ya. Beliau mengenal Nabi Elisa itu dari seorang gadis kecil, adik-adik. Jadi bangsa Aram itu pernah menyerang bangsa Israel dan bangsa Israel kalah dan anak kecil ini, anak-anak itu banyak yang jadi tawanan, jadi budak. Nah, gadis kecil ini dia melayani istri seorang dari Panglima Naaman tersebut. Waktu itu Panglima Naaman itu sedang berduka, sedang sedih. Walaupun dia seorang yang terkenal adik-adik, tapi dia mempunyai kekurangan. Kekurangannya itu adalah dia sakit kusta dan itu sudah banyak tabib-tabib yang dipanggil untuk menyembuhkannya tetapi tidak sembuh-sembuh. Dia merenung, dia masuk ke dalam kamar, bersedih. Ternyata si gadis kecil itu melihat tuannya, suami dari istri Naaman itu melihat
gimana dia sedihnya. Akhirnya si gadis cilik itu menemui istrinya Aman, mengatakan kalau di Israel ada seorang nabi Elisa namanya, bisa menyembuhkan penyakit. Panglima Naaman ke sana saja begitu. Adik-adik, istrinya Aman sangat senang, dia langsung menyampaikan kepada suaminya, dan suaminya antusias adik-adik menerima berita itu. Dia langsung laporan kepada Raja Aram, mengatakan dia mau berlibur, dia mau ke Israel gitu, mau ada proses penyembuhan untuk menyembuhkan sakitnya. Raja Aram karena begitu sayangnya dengan Panglima Naaman tersebut, akhirnya dia memberikan surat untuk Panglima Naaman itu menemui Raja Israel. Saat tiba waktunya beliau ke Israel, Raja Israel bingung nih, kenapa aku Tuhan? Dia mengoyakkan jubahnya, dia bersedih, dia nangis, kenapa aku, apa aku bisa menyembuhkan penyakit Tuhan gitu kan. Nah, kabar itu akhirnya santer adik-adik ke seluruh santero Israel tersebut, dan itu terdengar oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa mengirim surat kepada Raja Israel, dan isinya apa? Biarkanlah Panglima Naaman itu menemui Nabi Elisa. Akhirnya Raja Israel menyampaikan hal tersebut, dan Panglima Naaman juga kembali berseri-seri karena masih ada pengharapan, dia masih mau bisa sembuh begitu. Akhirnya dia ke rumah Nabi Elisa, tapi yang menyambutnya bukan Nabi Elisa langsung, tetapi yang melayani Nabi Elisa. Nah adik-adik, di situ Panglima Naaman agak sedih, kenapa ya kok bukan Nabi Elisa langsung yang menemui saya gitu. Tetapi Nabi Elisa menyampaikan kepada pelayannya tersebut supaya Panglima Naaman tersebut mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tetapi Panglima Naaman karena sudah capek-capek ya adik-adik ya, berharap ditemuin karena beliau orang yang terkenal, dia mengharapkan sesuatu kalau beliau itu bisa disambut juga seperti biasanya dia disambut oleh orang-orang di bangsa Aram begitu adik-adik. Oh ya adik-adik, di sini gadis kecil tersebut memberi syarat kalau keterkenalan dia itu tidak bisa dibawa-bawa agar penyakitnya bisa sembuh. Jadi dia itu harus merendahkan diri kalau dia memang butuh kesembuhan sebagai seorang yang sedang sakit. Semua embel-embel kekuasaan, kekayaan itu dilepas adik-adik. Ya, di situ gadis kecil itu menyampaikan agar mujizat Tuhan itu tetap bisa terjadi. Akhirnya memang itu yang dia mau, dia udah siap itu saat itu kan dia berangkat. Nah, bertemu dengan Nabi Elisa walaupun tidak ketemu langsung. Dia sempat kecewa, ngapain udah pulang aja gitu. Kirain Nabi Elisanya mau nemuin saya. Nah ternyata adik-adik tidak mau menemui dan menyampaikan pesan kalau supaya mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Karena melihat tuannya, nah kan kalau Panglima Naaman ini kan ada pengawal-pengawalnya. Nah pengawalnya itu menyampaikan, Tuhan kenapa tidak mengikuti petunjuk dari Nabi Elisa tersebut, siapa tahu benar gitu ya. Nah akhirnya dia berpikir lagi, oh iya ya, kenapa tidak, aturannya sudah mau pulang nih adik-adik, balik lagi belok ya menuju ke Sungai Yordan. Akhirnya dia adik-adik mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali. 1 kali belum ada perubahan di badannya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali belum ada juga. Pas ke-7 kalinya, haleluya adik-adik, dia penyakitnya terangkat, hilang, kulitnya mulus sekali adik-adik. Suatu mujizat terjadi. Adik-adik, dia langsung menemui kembali Nabi Elisa.
dia bersukacita sekali. Akhirnya dia memuji Bapa Yahweh adik-adik karena kesembuhannya tersebut. Dan satu hal dia mengingat orang Bapa Yahweh menyembuhkan dia melalui Nabi Elisa ya adik-adik ya. Dia sangat bersyukur sekali walaupun bangsa Aram itu tadinya tidak mengenal Bapa Yahweh, tapi melalui si gadis kecil itu dan melalui penyakitnya Tuhan pakai Panglima Naaman menjadi berkat untuk bangsanya untuk mengenal Bapa Yahweh. Dia sangat bersukacita, dia mau memberikan hadiah kepada Nabi Elisa, tetapi Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Dia cuma berkata, mengucap syukurlah kepada Bapa Yahweh karena dialah Tuhan sesungguh-sungguhnya Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan gitu. Akhirnya dia dengan sukacita kembali, walaupun dia sebenarnya pengen sekali memberikan hadiah, tetapi karena Nabi Elisa tidak menerimanya, ya sudah, dia pulang dengan membawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera, dan mukjizat yang dia rasakan itu dia berikan kepada yang lain adik-adik. Dan akhirnya berkat itu tercurah atas bangsanya, bangsa Aram. Begitulah Tuhan, seperti di dalam firman ya adik-adik ya, mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan terberkati melalui bangsa Israel, dan itulah nyata dalam kehidupan di bangsa Aram tersebut. Begitu adik-adik. Nah, dalam kehidupan nyata kita tuh adik-adik, Tuhan mau sampaikan kalau kita harus menuruti apa yang Tuhan berikan petunjuk. Kita harus taat misalnya ataupun dari orang tua ataupun dokter ya, gitu ya. Tuhan memakai siapa aja ya adik-adik ya, dan itu kita tetap harus berdoa, kita mengikuti arahan tersebut. Nah adik-adik karena kita taat, kita mau mendengarkan, maka terjadilah mujizat kesembuhan terjadi. Dan kita harus berpengharapan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi adik-adik. Itu tertera di dalam Mazmur 121 ayat 2. Nah, pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Dia pencipta alam semesta seluruhnya dan isinya, termasuk kita manusia. Kita tetap berdoa adik-adik dan berharap hanya padanya. Terima kasih adik-adik untuk sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tutup ya adik-adik, semangat tetap bernyala-nyala dalam Bapa Yahweh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, untuk semua anugerah-Mu yang sudah kami rasakan. Sungguh indah Tuhan firman-Mu hari ini Bapa, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, proteksi kami oleh tubuh darah-Mu Tuhan, segala sakit penyakit atau apapun itu bentuknya kami mau patahkan coba dalam nama Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa mengucap syukur, amin, haleluya. Sampai jumpa kembali adik-adik, shalom. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Raba Afitoda Raba Afi Seba Sama